Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Marc Marquez, Bezzecchi kuat, tapi bukan rival utama dalam perburuan gelar dunia MotoGP 2026. Nama Marc Marquez kembali berdiri paling depan dalam peta persaingan MotoGP. Musim 2025 menjadi saksi kebangkitan penuh sang baby alien yang sukses mengakhiri penantian panjangnya dengan meraih gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo Team. Sebuah pencapaian yang terasa semakin istimewa, mengingat perjalanan panjang dan penuh luka yang harus ia lalui sejak cedera parah di musim 2020. Berseragam merah Ducati, Marquez tampil nyaris tanpa celah. Sebanyak 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint menjadi bukti nyata bahwa insting buasnya di lintasan belum pernah hilang. Bahkan, dominasi itu terbangun meski ia gagal menuntaskan musim secara sempurna. Sebuah kecelakaan di Mandalika memaksanya mengakhiri musim lebih cepat saat kalender MotoGP masih menyisakan 4 seri. Namun, keunggulan poin yang sudah ia kumpulkan terlalu besar untuk dikejar siapapun. Kini, jelang MotoGP 2026, sorotan kembali mengarah kepadanya. Pertanyaan klasik pun muncul, siapa yang akan menjadi rival terberat Marc Marquez dalam mempertahankan mahkota juara dunia? Jawaban Marquez cukup mengejutkan. Bukan Marco Bezzecchi yang tampil impresif bersama Aprilia dan finish ketiga musim lalu. Bukan pula Pedro Acosta, bintang muda KTM yang digadang-gadang sebagai masa depan MotoGP. Justru, nama pertama yang ia sebut adalah sosok paling dekat dengannya, adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Yang pertama adalah Alex, ujar Marquez dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia runner-up musim lalu, jadi saya menjawab berdasarkan klasmen. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi keluarga. Alex Marquez memang menjelma menjadi ancaman nyata dalam musim 2025. Konsistensinya, kedewasaan dalam membaca balapan, serta kemampuannya memaksimalkan motor di berbagai kondisi membuatnya tampil sebagai penantang serius hingga akhir musim. Di mata Marc, fakta tak bisa dibantah. Alex adalah pembalap yang paling mendekatinya sepanjang tahun. Menariknya, untuk urutan rival berikutnya, Marquez justru melompati dua nama besar, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Ia memilih menyebut Francesco Checo Bagnaia, rekan setimnya sendiri di Ducati Lenovo Team, meski Checo hanya finish di posisi kelima klasemen akhir musim lalu. Lalu saya akan menempatkan Checo, lanjut Marquez dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia juara dunia 2 kali dan telah menunjukkan potensinya, terutama dengan kemenangan ganda di Jepang. Statistik Pecco Bagnaia dalam 2025 memang tidak terlalu mencolok jika dibandingkan standar tingginya sendiri. Ia hanya mencatatkan 2 kemenangan Grand Prix dan 2 kemenangan sprint, meski tetap mengoleksi 11 podium sepanjang musim. Namun bagi Marquez, angka-angka itu tidak sepenuhnya mencerminkan ancaman sesungguhnya. Sebagai pembalap yang sama-sama berada di garasi Ducati pabrikan, Marquez paham betul kapasitas Checo. Ia tahu, jika Bagnaia menemukan kembali ritme dan kepercayaan dirinya, maka duel internal Ducati bisa menjadi perang paling berbahaya dalam perebutan gelar. Sementara itu, Marco Bezzecchi tetap mendapat pengakuan, meski bukan sebagai rival utama. Marquez menilai kekuatan Aprilia secara keseluruhan menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan. Dan kemudian ada Aprilia, mereka sangat kuat, terutama dengan Bezzecchi, itu akan sulit untuk dikalahkan. Kalimat tersebut menunjukkan sikap realistis Marquez. Ia sadar, MotoGP 2026 bukanlah panggung satu aktor. Setiap pabrikan terus berkembang, setiap pembalap mengalami peningkatan. Tak ada ruang untuk lengah, bahkan bagi juara dunia 9 kali. Di sisi lain, tekanan besar juga mengiringi langkah Marquez musim depan. Gelar dunia ke-8 di kelas MotoGP yang sekaligus akan membawanya melampaui rekor Valentino Rossi bukan sekedar angka. Itu adalah simbol supremasi, pencapaian historis yang akan mempertegas namanya sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang masa. Jika kita mengenakan warna merah, maka kita harus bersaing untuk memperebutkan gelar, tegas Marquez.
Kami berada di tim yang selalu menang dalam beberapa tahun terakhir, artinya semuanya ada di tangan kami. Namun, sang baby alien juga tak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ia menyadari bahwa mempertahankan gelar seringkali jauh lebih sulit daripada merebutnya. Kami akan berusaha menjalani musim yang baik dan bersih sejak awal, tapi kami harus siap menghadapi apapun. Para rival kami pasti akan banyak berkembang. Persiapan Marquez untuk musim 2026 akan dimulai dalam waktu dekat. Ia dijadwalkan kembali menunggangi Ducati Desmosedici GP pada tes pramusim di Sepang, 3-5 Februari mendatang. Tes ini menjadi momen krusial untuk menyempurnakan setelan motor dan membangun fondasi kuat sejak awal musim. Namun, tidak semua rivalnya akan hadir. Jorge Martin dipastikan absen dalam tes tersebut, setelah kembali harus naik meja operasi untuk memulihkan cedera. Absennya Martin tentu mengubah peta persaingan awal, meski Marquez sadar bahwa musim masih panjang dan penuh kejutan. Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 akan kembali berputar di orbit Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Konon Ducati masih sangat membutuhkan Marc Marquez hingga MotoGP 2028, saat Alberto Puig ikut membaca realitas. Isu masa depan Marc Marquez kembali menggelinding kencang di pedok MotoGP. Di tengah kalender balap yang kian padat dan atmosfer persaingan yang makin kejam, nama The Baby Alien justru kembali menjadi pusat perbincangan. Bukan soal kemenangan semata, melainkan tentang satu hal krusial. Seberapa lama Ducati masih membutuhkan Marc Marquez? Jawabannya, setidaknya hingga MotoGP 2028. Meski kontrak Marc Marquez bersama Ducati secara resmi masih berlaku hingga akhir musim 2027, rumor kuat menyebut pabrikan asal Borgo Panigale itu telah menyiapkan langkah lanjutan. Ducati tak ingin mengambil risiko kehilangan sosok yang bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga mampu menjadi pusat gravitasi proyek teknis mereka di era baru MotoGP. Isu ini mulai menguat sejak peluncuran tim Ducati Lenovo. Di balik senyum para petinggi tim, terselip bisik-bisik serius. Ducati dan Marquez disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak 2 musim tambahan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Marc Marquez akan tetap mengenakan warna merah hingga MotoGP 2028. Pengumuman resminya kabarnya ditargetkan sebelum MotoGP 2026 dimulai, dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada awal Februari. Langkah cepat ini menunjukkan satu hal jelas, Ducati tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengamankan aset terpenting mereka. Marquez sendiri tak bermain teka-teki. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia memberi sinyal kuat bahwa Ducati adalah rumah terbaiknya saat ini. Jika melihat karier saya berada di tim di mana saya merasa nyaman dan cepat. Semua berjalan dengan baik, saya mencoba untuk tidak pindah, ujar Marquez. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Bagi pembalap yang pernah mengalami masa tergelap dalam karier akibat cedera panjang, kenyamanan dan kecepatan adalah dua hal yang tak bisa ditawar, dan Ducati memberinya keduanya. Isu perpanjangan kontrak ini menjadi semakin menarik karena beririsan langsung dengan regulasi baru MotoGP 2027, di mana kapasitas mesin akan dipangkas menjadi 850 cc. Perubahan besar ini hampir pasti mengacak ulang peta kekuatan. Semua pabrikan akan kembali ke titik nol dalam hal pengembangan karakter motor. Dalam situasi seperti itu, pengalaman dan kemampuan adaptasi menjadi mata uang paling berharga. Ducati paham betul bahwa mereka membutuhkan pembalap yang bisa memberi arah, bukan sekedar mengikuti arus. Dan di titik inilah, nama Marc Marquez kembali menjadi sentral. Menariknya, kesadaran ini bukan hanya datang dari internal Ducati. Alberto Puig, sosok yang mengenal Marc Marquez lebih dalam dibanding siapapun di pedok, juga membaca situasi ini dengan kepala dingin. Sebagai manajer tim Repsol Honda sekaligus orang yang membesarkan Marquez sejak usia belia, Puig paham betul DNA pembalap asal Cervera itu.
Ia tahu kapan Marquez hanya sekedar cepat dan kapan Marquez menjadi pembeda. Dalam lingkaran terbatas pedok, Puig disebut menyadari satu realitas pahit sekaligus jujur. Ducati masih membutuhkan Marc Marquez lebih lama dari yang mereka kira. Bukan hanya untuk menang, tetapi untuk memimpin transisi menuju era baru MotoGP. Puig paham, di era regulasi baru nanti, motor tercepat belum tentu langsung muncul. Yang dibutuhkan adalah pembalap dengan insting teknis tajam, keberanian ekstrim, dan kemampuan mendorong motor melewati batas desainnya. Kualitas-kualitas itu pernah ia saksikan sendiri saat Marquez menjuarai dunia dengan motor yang kerap disebut liar. Kini kualitas yang sama justru menjadi aset Ducati. Ironisnya, Ducati berhasil memanfaatkan apa yang selama bertahun-tahun dimiliki Honda. Dan Puig, meski berada di kubu berbeda, tak bisa menutup mata terhadap fakta tersebut. Marquez bukan sekedar rider cepat, ia adalah katalis proyek jangka panjang. Tak heran jika Ducati menjadikan Marquez sebagai prioritas utama. Pembalap asal Spanyol itu pun menegaskan sikapnya. Pilihan pertama saya adalah mencoba bertahan dengan Ducati. Kalimat singkat, namun syarat makna. Di tengah godaan proyek lain dan spekulasi pasar pembalap, Marquez memilih stabilitas. Ducati memilih kontinuitas. Sebuah simbiosis yang terasa terlalu kuat untuk dipisahkan dalam waktu dekat. Jika kesepakatan hingga 2028 benar-benar terwujud, maka MotoGP akan memasuki fase baru, era Ducati Marquez yang tak hanya dibangun di atas kemenangan, tetapi juga visi jangka panjang. Dan mungkin, jauh di balik hiruk-pikuk pedok, Alberto Puig hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa pembalap yang dulu ia bentuk, kini menjadi pilar utama tim yang dulu menjadi rival terberat mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Hormati Pecco Bagnaia, Marc Marquez tolak veto rekan setim Ducati di MotoGP 2027. Sikap kesatria yang kembali buat Di Gia kagum. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa kebesarannya tidak hanya diukur dari jumlah gelar juara dunia, tetapi juga dari cara ia bersikap di luar lintasan. Di tengah panasnya spekulasi soal susunan pembalap Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027, The Baby Alien mengambil sikap yang mengejutkan sekaligus menenangkan. Ia menolak menggunakan hak veto untuk menentukan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Pernyataan itu disampaikan Marquez dalam wawancara dengan Sky Sport Italia pada Senin, 19 Januari 2026. Dengan tenang dan tanpa nada defensif, pembalap Spanyol berusia 32 tahun tersebut menegaskan bahwa urusan komposisi pembalap sepenuhnya adalah hak Ducati Course. Tidak ada syarat, tidak ada tekanan, apalagi tuntutan khusus. Sebuah sikap yang secara tersirat menunjukkan rasa hormat mendalam kepada rekan setimnya saat ini, Francesco Pecco Bagnaia. Untuk saat ini rekan setim saya adalah Pecco. Saya sangat menghormatinya dan saya tidak tertarik berspekulasi tentang siapa rekan setim saya di masa depan, ujar Marquez. Kalimat singkat namun syarat makna. Di era MotoGP modern yang penuh intrik politik, pernyataan ini terasa seperti napas segar. Situasi kontrak memang membuat atmosfer pedok memanas. Kontrak Marquez dan Bagnaia sama-sama berakhir pada penghujung 2026. Ducati dikabarkan memprioritaskan perpanjangan kontrak Marquez, terutama setelah keberhasilannya bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Di sisi lain, performa Bagnaia yang menurun pada paruh kedua musim 2025 memicu rumor kepindahan, dengan Yamaha dan Aprilia disebut-sebut siap menampung juara dunia 2 kali tersebut. Nama-nama besar pun bermunculan sebagai kandidat potensial rekan Marquez di masa depan. Pedro Acosta, Fabio Quartararo, hingga pembalap muda lain yang siap naik kelas. Namun di tengah pusaran rumor itu, Marquez justru memilih berdiri di luar pusaran. Baginya, setelah melewati fase tergelap dalam karier, cedera panjang, keraguan, hingga pertanyaan soal masa depan, ia kini hanya ingin fokus pada satu hal,
balapan, dan kebahagiaan. Saya fokus pada proyek saya sendiri, pada masa depan saya, pada apa yang benar-benar saya butuhkan untuk merasa bahagia, kata Marquez. Ia menegaskan bahwa setelah berhasil mencapai hal tersulit dalam kariernya, yakni kembali menang, ia tidak lagi berada dalam posisi untuk mengajukan syarat apapun kepada sebuah proyek. Sikap inilah yang diam-diam kembali membuat Fabio Di Giannantonio terkesima. Pembalap Pertamina Enduro VR46 itu bukan kali pertama mengagumi Marquez. Namun kali ini alasannya berbeda. Bukan soal gaya balap agresif atau keberanian di tikungan, melainkan cara Marquez memperlakukan Pecco Bagnaia, rival sekaligus rekan setimnya di tim pabrikan. Di Giannantonio menilai sikap Marquez sebagai contoh nyata kepemimpinan sejati. Di saat banyak pembalap besar justru ingin mengontrol situasi demi keuntungan pribadi, Marquez memilih jalur sebaliknya, meredam spekulasi, melindungi rekan setim, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tim. Banyak orang melihat Mark hanya sebagai pembalap yang haus kemenangan, ujar Di Gia kepada orang-orang terdekatnya di pedok. Tapi sikapnya terhadap Pecco menunjukkan sisi lain, kedewasaan, rasa hormat, dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Bagi Di Giannantonio, momen ini menjadi penguat keyakinannya bahwa menjadikan Marquez sebagai panutan bukanlah kesalahan. Ia mengakui, sejak awal menembus MotoGP, ia selalu mengamati bagaimana Marquez bersikap dalam berbagai situasi, baik saat berada di puncak maupun ketika terpuruk. Ketika Anda melihat seorang juara besar tidak merasa terancam oleh siapapun, tidak perlu mengatur segalanya, itu berarti ia benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, tambah Di Gia. Dan itu pelajaran besar bagi kami yang masih membangun karier. Sepanjang kariernya, Marquez memang sudah terbiasa berbagi garasi dengan nama-nama besar, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, hingga kini Pecco Bagnaia. Namun ia tak pernah dikenal sebagai pembalap yang menuntut status nomor satu secara politis. Ia memilih membuktikan segalanya di lintasan. Sikap ini pula yang membuat Ducati semakin mantap melihat Marquez bukan hanya sebagai aset teknis, tetapi juga figur sentral dalam proyek jangka panjang mereka menuju era mesin 850cc pada 2027. Ketika seorang pembalap sebesar Marquez memilih merendah dan menghormati struktur tim, itu menciptakan stabilitas, sesuatu yang sangat dibutuhkan Ducati di tengah persaingan ketat MotoGP modern. Bagi Di Giannantonio, kisah ini lebih dari sekedar berita kontrak. Ini adalah pengingat bahwa kehebatan sejati seorang pembalap tidak hanya lahir dari keberanian menekan gas, tetapi juga dari kemampuan menahan ego. Dan di mata Di Gia, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga teladan di pedok. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your